Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melaporkan daily brief COVID-19 Rabu 5 Agustus 2020. Hal pertama yang akan kami laporkan adalah tes PCR COVID-19. Pemprov DKI Jakarta melakukan tes PCR secara masif untuk menemukan kasus baru secara cepat, agar dapat segera melakukan tindakan isolasi atau perawatan secara tepat, sehingga memperkecil potensi penularan COVID-19. Berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dilakukan tes PCR sebanyak 5.044 spesimen, 4.287 diantaranya untuk mendiagnosis kasus baru, dengan hasil 357 positif dan 3.930 negatif. Untuk jumlah tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 39.921. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 37.187. WHO menetapkan standar jumlah tes PCR adalah 1.000 orang per 1 juta penduduk per minggu. Berdasarkan WHO, Jakarta harus melakukan pemeriksaan PCR minimum pada 10.645 orang, bukan spesimen, per minggu, atau 1.521 orang per hari. Nah, saat ini jumlah tes PCR di Jakarta setiap pekan adalah 4 kali lipat dari standar WHO. Kondisi wabah di sebuah daerah hanya bisa diketahui melalui testing. Strategi tes, lacak, isolasi sangat penting dilakukan dalam penanganan wabah. Jumlah tes yang tidak memenuhi standar WHO berakibat makin banyak kasus positif yang tidak terlacak, sehingga semakin banyak pula yang tidak diisolasi dan semakin meningkatkan potensi penularan COVID-19. Dan Jakarta telah memenuhi standar itu, bahkan melebihinya. Tes PCR di Jakarta dilakukan melalui kolaborasi 47 laboratorium milik pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, dan swasta. Pemprov DKI Jakarta memberikan dukungan biaya tes kepada laboratorium BUMN dan swasta yang ikut berjejaring bersama dalam pemeriksaan sampel program. Kami akan laporkan juga perkembangan kasus COVID-19. Dapat kami sampaikan, penambahan kasus positif pada hari ini sebanyak 357 kasus. Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta saat ini sebanyak 7.611 kasus. Orang yang masih dirawat atau diisolasi. Sedangkan jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta pada hari ini sebanyak 23.266 kasus. Dari jumlah tersebut 14.760 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 395 orang meninggal dunia. Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 7,4%, sedangkan Indonesia sebesar 15,2%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%. Namun persentase kasus positif ini hanya bisa dianggap valid bila standar jumlah tes yang dilakukan telah terpenuhi. Bila jumlah tesnya sedikit atau tidak memenuhi standar WHO, maka indikator persentase kasus positif patut diragukan. Kemudian bagaimana kita menangani wabah dengan protokol kesehatan? Kami ingatkan kepada masyarakat, selama vaksin belum tersedia, maka penularan wabah harus dicegah bersama-sama dengan disiplin menegakkan pembatasan sosial dan protokol kesehatan. Perlu diingat selalu untuk memperhatikan dan menjalankan prinsip-prinsip ini dalam berkegiatan sehari-hari. 1. Tetap tinggal di rumah dan tidak keluar bila tidak ada keperluan yang mendesak. Kemudian kedua, selalu jalankan 3M. Memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara rutin, menjaga jarak aman 1,5 sampai 2 meter. 3. Seluruh kegiatan yang diizinkan beroperasi harus dalam kapasitas maksimal 50% dan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. 4. Ingatkan sesama untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.
Kemudian kami laporkan juga bagaimana kolaborasi tangani COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta masih membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi COVID dalam program kolaborasi sosial berskala besar atau KSBB. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pangan pokok, makanan siap saji hingga uang tunai. Informasi lengkap seputar KSBB dapat melalui situs corona.jakarta.go.id. Demikian kami sampaikan Daily Brief pada hari ini 5 Agustus 2020. Tetap sehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.